Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Penuh inspiratif, kita ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Pro 1 RRI Sumeneb. .3 MHz RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada. Khususnya untuk Anda yang stay tune juga bersama RRI Sumeneb.net untuk edisi malam hari ini. Yang pastinya di live YouTube kami selalu menghadirkan hal-hal yang terindah ya. Barangkali seindah dan seistimewa untuk edisi malam hari ini, pendengar. Sesi Ngobras kembali hadir di tengah kebersamaan Anda bersama keluarga yang pastinya selalu membahas dengan beberapa informasi-informasi menarik yang didatangkan oleh beberapa komunitas yang pastinya berada di kawasan daerah kita ya, khususnya di Jawa Timur, di Madura, Jawa Timur. Dan untuk edisi malam hari ini, pendengar, oke, kita jalan-jalan sejenak gitu ya bersama motor-motor, tapi motor yang ramah lingkungan. Jadi seperti ini, pendengar dan pemirsa. Komunitas motor pecinta sholawat ini adalah kelompok yang juga memandu hobi otomotif dan juga kecintaan pada sholawat. Seringkali juga dengan kegiatan seperti ini atau touring yang juga disertai bakti sosial yang juga melandaskan ajaran Islam, terutama ini menjadi contoh ya untuk para umat beragama untuk saling peduli satu sama lainnya, pendengar, yaitu adalah selalu bersalawat dan selalu bersaudara dengan siapapun dan dimanapun, pendengar. Dan malam hari ini Ngobras, saya Ferdian tidak sendiri, yang juga akan ditemani dengan salah satu narasumber kita, ya ini tapi bukan ini ya, bukan geng ugal-ugalan ya bersepeda motornya, tapi cinta sholawat. Dalam artian bersama ketua GMCS, geng motor cinta sholawat, yakni ada Termizi Mas'ud MPD. Jadi beliau akan memberikan keterangannya, kita asik-asik bersama komunitas beliau ya selama ini kurang lebih ya 3 tahun atau 2 tahun yang sudah berjalan. Oke, kita sapa sama-sama dulu ya pendengar dan pemirsa. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agak lebih mendekat mungkin Harus sama dekat, mikrofonnya. Oke, kabar sehat malam hari ini. Saya panggilnya ini siapa nih? Bapak Terserah Mas. Bapak Tirmizi aja ya? Iya. Oke, Bapak Tirmizi, kabarnya sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Senang, Sehat, walaupun cuacanya seperti ini bisa menyempatkan diri bisa hadir ya? Ya, alhamdulillah. Senang deh. Apa kabarnya situasi dan kondisi juga di kawasannya Pak Yai Tirmizi ini? Aman-aman saja? Alhamdulillah aman Mas. Oke. Dengan satu topik, pendengar dan pemirsa, untuk edisi malam hari ini, full gas iman. Jadi bagaimana geng motor ini membawa energi positif di lingkungan. Nah Pak Yai, ini sekarang temanya agak sedikit panjang mungkin, tapi bisa dicerna gitu ya sama pendengar dan pemirsa. Ini seperti apa nih definisinya nih? GMCS nggih Mas. GMCS. GMCS itu adalah kepanjangan dari geng motor cinta sholawat. Geng ini atau komunitas ini diinisiasi oleh seorang tokoh. Kita ini pembina yang punya inisiasi pertama kali, namanya adalah Kiai Abdul Muhsin Mas'ud. Beliau dikenal dengan sebutan Lora AMM. Berangkat dari sebuah kegelisahan bahwa
akhir-akhir ini pemuda atau bahkan mungkin remaja, Betul. Gen Z, Gen Alpha dan istilah-istilah lainnya itu ya banyak terkontaminasi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat Kurang bermanfaat. di luaran sana gitu ya, yang bisa menjadikan kita ikut arus. Harus ya. Seperti ya trek-trekan, Trek-trekan, kebut-kebutan di oke. jalan raya, dan itu jelas merugikan diri sendiri Diri dan sendiri bahkan terutama merugikan ya. orang lain Betul, gitu. betul. Selain itu geng motor selama ini kan identik dengan hal-hal yang sifatnya sangat sangat Enak-enakan di jalan iya, gitu ya. negatif sekali gitu ya. Akhirnya kita berembuk, gimana kalau kita wadahi aspirasi mereka, kesenangan mereka, toh memang di jalan raya. Tapi kan kalau kita bisa berinovasi, kita bisa melakukan approach personality, pendekatan kepada mereka. Ngapain geng motor yang selama ini identik dengan hal-hal yang sangat negatif sekali, identik dengan ya kebut-kebutan liar, membahayakan terhadap Betul. nyawa diri sendiri dan orang Dan lain. orang lain. Gimana kalau kita wadahi, tapi namanya bukan geng motor biasa, tapi geng motor cinta sholawat. Ya, lalu kemudian karena rembuk-rembuk dengan kami sebagai kakak kandung, maka ya saya bilang it's okay, siap. Ayo kita garap gitu Mas. Siap deh. Wah, jadi peka sekali nih. Salah satu pembina atau sekumpulan pembina ini peka terhadap lingkungan yang barangkali kurang bisa memanfaatkan situasi dan kondisi bagi anak muda, begitu ya. Pak Yai. Dan sejauh ini nih respon dari komunitas ini terhadap lingkungan sendiri nih, seperti apa nih menanggapi lingkungan yang saat ini? Apakah ada sentuhan atau mungkin ada sedikit arahan dari geng motor pecinta salawat ini? Begini Mas, setiap komunitas baru tentu segala tanggapan, opini dan lain-lain memang tidak mudah kita awal-awal. Karena sekali lagi istilah geng motor itu identik dengan frame yang sangat negatif sekali. Tapi ketika kita memulai pertama kali diawali dengan touring, kita kemas dengan touring. Touring itu tujuan kita itu ziarah. Ziarah ke makam-makam para wali. Diawali pertama kali ziarah ke makam penyebar Islam di Sumeneb, yaitu ya. Pangeran Katandur yang ada di daerah Bangkal. Di daerah Bangkal, betul. Habis itu kita ketika kita awal baru launching ya. Habis itu kita balik ke daerah Palaloan, Kecamatan Gapura. Lalu kita sholawatan. Dan di setiap bulannya, setiap kali ada kegiatan touring, itu pasti pertama kali diawali dengan ziarah. Tetapi kemasannya memang ya touring, padahal itu ziarah. Nah, terus habis itu kita beralih ke tempat lain di mana habis ziarah, di ziarah itu kita ya paling tidak baca yasin atau baca tahlil, lalu bergeser ke daerah lain yang di situ sudah disiapkan mulai tempat, sound system dan bla bla dan yang lain-lain. Kita di situ sholawatan. Jadi ngajak mereka sholawatan, terserah mereka mau joget, mau berjoget ria pada saat sholawatan. Yang penting mereka senang sama sholawat dulu gitu. Menikmati sholawat itu ya. Menikmati sholawat itu. Oke, diawali dengan perjalanan touring gitu ya. Touring yang bukan dalam artian seperti biasanya yang kita kenal naik turun gunung gitu ya atau lain sebagainya gitu ya. Malah justru itu menjadikan hal yang baru bagi mereka. Oh, kita touringnya ini
bukan ke luar kota Bukan atau ke luar hanya kota. menikmati perjalanan, tapi ada sebuah tujuan yang kita akan datengin begitu Iya. ya. Oke, siap nih. Lalu seperti apa nih tanggapan mereka setelah berkumpul bersama komunitas ini nih? Awalnya nih seperti apa nih? Apakah mereka ini sempat menemukan hal baru atau biasa-biasa saja begitu? Gini, kita sebagai salah satu pembina ya, memang harus peka Mas. Pertama kali memang teman-teman itu merasa GMCS ini sebagai sebuah oase, sebagai tempat untuk melampiaskan, mengekspresikan dirinya ya. kerinduannya kepada Rasulullah, mengekspresikan kecintaannya kepada baginda Rasulullah gitu. Terus tentu kita akan terus melakukan inovasi, karena yang biasa kita kan hanya pakai Hadra Rebana Banjari itu biasanya. Tapi kemudian kita coba kemas yang berbeda. Lah ini kalau terus-terusan Banjari, ini kurang kena ke selera anak muda. Kalau mungkin bagi kaum santri mungkin umum ya. Tapi bagi pemuda secara umum, bagi gen Z gitu, ini kan kurang. Akhirnya kita coba sholawatannya kita taruh di salah satu kafe di Sumeneb ya, di daerah kota. Dan alat musiknya kita kita siapkan alat musik band gitu. Tapi tetap versinya Islamik, tetap sholawatan gitu. Cuma alat musiknya. Lah akhirnya mereka ini menganggap, lah ternyata sholawatan itu kok enak. Sholawatan itu kok renyah ya kok. Jadi mereka larut dalam irama musik dan sholawatannya juga. Betul. Akhirnya mendapatkan tempat di hati masyarakat. Jadi terutama di masyarakat di kalangan pemuda dan remaja. Jadi pendengar dan pemirsa bisa dibayangkan begitu ya, karena kecintaan kita kepada Rasulullah lewat bersalawat ini, kita bisa nyamankan diri di mana saja dan kapan saja gitu ya, dan dengan cara apa saja gitu ya. Oke, awal mulanya ini untuk memikat ya. Awal mulanya mereka ini bisa gandrung terhadap komunitas ini seperti apa nih pendekatan yang paling utama nih? Apakah harus dia punya basic santri atau pemahaman Islamik yang kental mungkin, atau umum saja kita pendekatannya? Kita pendekatannya begini Mas. Saya coba hubungi anggaplah tokoh-tokoh pemuda pentolan di berbagai desa. Karena anggota dari GMCS ini bukan hanya di Kecamatan Gapura. Tapi sampai ada yang dari Kecamatan Dongge, ada yang dari Kecamatan Batang-Batang, ada dari Kecamatan Manding, dari Kecamatan Batu Putih. Dan bahkan sempat touringnya juga sampai ke Kecamatan Rubaru ya. Karena di sana kita punya anggota. Terus ke Sarongki, ke Pulau Poteran, ke Talango. Gini, kita pendekatannya, saya bilang begini, ayo yang mau sholawatan, kita sekarang punya wadah namanya GMCS. Nah terus ini gimana persyaratannya untuk masuk? Dan mereka menganggap apa harus santri karena nama sholawatannya itu. Apa harus? Enggak. Ayo yang pakai anting, yang pakai anting, yang ditindih hidungnya, yang bertato sekalipun, ayo pakai celana pendek sekalipun, ayo kamu itu. Loh masa bisa begitu? Iya. Ayo kita menerima ini tanpa batas, tidak hanya khusus kaum santri saja, tidak. Ya alhamdulillah. Jadi ini Bisa tidak hanya menjadi tidak hanya menjadi wadah sholawatannya kaum santri saja. Akhirnya yang pakai anting itu di hidung sudah terbebas ya. Ya
Ya kita tidak pernah melarang itu, Mas. Betul. Tapi dengan sendirinya mereka sadar gitu ya, Iya. bisa membenahi diri baik moral atau pribadi gitu Iya. ya. Baik. Asik sekali nih. Nah, ini sebuah perjalanan itu bisa dinikmati itu bukan hanya sekedar kita keliling-keliling di jalan saja, tapi selama perjalanan itu membawa positif, apa saja bisa kita salurkan begitu ya, Pak Yai ya. Iya. Oke, Ngobras akan kembali hadir satu lagi, jangan kemana-mana, pastikan selalu bersama di Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. satu Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Sumenep dan RRI Sumenep Net ya. Untuk edisi malam hari ini Ngobras masih di tengah-tengah kebersamaan Anda bersama keluarga. Oke, kita kembali lagi dengan topik yang sama dan masih setianya bersama narasumber kebanggaan kita ya. Untuk edisi malam hari ini tetap dengan topik yang sama tadi. Nah, sejauh ini nih ada kombinasi hobi dan spiritualitas seperti apa nih yang barangkali ini diterapkan oleh komunitas ini nih. Baik. Yang saya titik tekankan di komunitas begini, dakwah kita dengan sholawat dan kita tidak pernah mengisi acara di GMJS itu dengan dakwah-dakwah yang sifatnya ceramah, nggak pernah. Karena kita memiliki keyakinan bahwa seseorang yang sudah gemar membaca sholawat, di dalam hatinya sudah tertanam kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada kerinduan yang menggebu-gebu dalam batinnya, dalam rohaninya. Maka kita memiliki keyakinan bahwa Rasulullah lah yang akan mendidik langsung, yang akan mengarahkan, yang akan membimbing ke arah yang benar. Dan alhamdulillah kita lihat step by step dan bahkan sangat signifikan sekali di setiap ada event-event sholawatan di luaran sana bahkan lintas kabupaten.
mereka datang. Aktif ya? Aktif. Oke. Karena bisa tergabung sama dengan lainnya. komunitas-komunitas salawat yang lain. Oke, mantap ya. Iya. Siap, alhamdulillah ya. Sejauh ini manfaat dari bergabungnya dengan komunitas tersebut ini membawa benar-benar energi positif bagi pribadi sendiri ya, terutama ya kesadaran sendiri secara alamiah. Karena seperti yang disampaikan Pak Yai tadi, kalau kita sudah mencintai Rasul, kita banyak bersalawat, maka dengan secara otomatis kita pasrah. Diri kita ini ada yang mengendalikan sendiri gitu ya. Dan perbaikannya langsung dari dalam gitu. Oke, siap deh. Nah, kalau kita berbicara kebaikan nih kepada diri kita sendiri atau sama orang lain, adakah nih kegiatan-kegiatan di luar dari hal tersebut ini yang membawa positif juga, bermanfaat juga bagi orang lain, seperti kegiatan bakti sosial atau bisa semacamnya lah, Pak Yai? Acara kita memang tidak hanya fokus di sholawatan saja ya. Karena kita memiliki visi misi begini, GMCS bukan hanya murni gerakan spiritualitas semata, bukan hanya sebatas tempat untuk orang sholawatan, tetapi bagaimana asas kemanfaatan kepada orang lain yang di dalam hadis oleh Rasulullah itu disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Maka di GMCS ada program kegiatan sosial yang pada tahun 2023 kemarin kita sempat melakukan aksi penggalangan dana di jalan raya di seputar kota Sumeneb, mulai dari di titik lampu merah di Stopan, ya, terus di beberapa titik lampu merah yang lain, sampai di berbagai kegiatan pengajian, majelis taklim, itu biasanya kita mengumpulkan dana untuk Palestina, dan alhamdulillah dananya terkumpul di atas 40 juta. Alhamdulillah ya. Ya, senang itu sekali. Itu aksi kemanusiaan Mas. Berkat salawat ya. Berkat salawat. Oke. Siap. Dan pada akhirnya sampai saat ini masih tetap bergerak deh di bakti sosial ya, tetap ya dengan visi dan misi untuk berbagi sesama ya. Kita masih punya rencana ada bakti sosial misalnya ke depan ya. Ada rencana untuk bersih-bersih masjid. Ya, bersih-bersih masjid atau mungkin ya di kamar mandinya masjid itu kan biasanya adalah beberapa yang dirasa kotor, tidak layak. Rencana kita kesana juga Mas. Betul. Jadi penggalangan dana bukan hanya untuk korban yang secara kasat mata ini memang sudah menjadi korban, termasuk masjid, musola ini yang kurang pembenahan. Mungkin ini bisa kita masih punya rencana lah. Rencana begitu ya. Amin ya. Mudah-mudahan tetap berjalan sholawatnya ya. Oke, Pak Yai, satu hal yang mungkin menjadi catatan saya pribadi nih, apa nih respon dari orang tua setelah kita mengikuti atau bergabung sama komunitas ini? Kalau boleh tahu, komunitas ini terbuka untuk semua usia mungkin? Terbuka untuk semua usia Mas. Karena ada yang usianya insya Allah 50 ke atas masih gabung. Ya? Masih gabung. Ya, ada yang sangat muda belia sekali, masih usia-usia MI, madrasah ibtidaiyah tingkat SD lah. Ada yang sudah gabung. Oke. Respon dari masyarakat atau juga dari para orang tua atau dari keluarga nih, dampak positif yang dirasakan ini seperti apa nih? Salah satunya nih. Kalau respon mereka, terutama ya tetangga terdekat, alhamdulillah mereka sangat merespon positif. Karena kita juga punya target agar peserta atau anggota dari GMCS ini ketika masuk ke komunitas geng motor cinta sholawat kan, saya mencoba mengulang apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ini ada semacam reservasi, recovery dari dalam kan begitu. Jadi hal-hal negatif atau perilaku negatif lainnya yang mungkin ada hubungannya dengan nafsa dan lain-lain,
itu tanpa kita harus melarang mereka, tapi mereka insya Allah sudah menampakkan sudah menghindari hal-hal yang negatif gitu Mas. Oke, siap. Tapi sekali lagi ini tidak kita kampanyekan. Tidak. Betul. Nah, karena memang siar dakwah seperti ini memang secara samar tapi terasa gitu ya. Betul. Oke. Seperti yang disampaikan tadi tanpa harus berceramah, tanpa harus berceramah, tanpa harus berkhutbah gitu. Tapi tujuannya sama begitu untuk saling menyadarkan, menguatkan. Oke deh. Ada nggak semisal kendala yang barangkali dijumpai saat berjalannya komunitas seperti ini nih? Kendala apa saja sih yang ditemui ini? Kalau berbicara kendala, satu, saya dengan adik kandung saya, termasuk dengan ketua GMJS ini, juga ini adik bungsu saya. Ini terkendala faktor di setiap bulan tidak pasti ada kegiatan touring bulanan karena kesibukan kita di dunia pendidikan ya. Karena kita juga bukan hanya ngurus GMJS, harus benar-benar bagi waktu dengan jadi, ini ya. Ya, bagaimana mengatur strategi waktu, pembagian waktu dengan baik. Jadi misalnya ya kita juga aktif di dunia pendidikan, kita aktif di pesantren, aktif di berbagai kegiatan komunitas lain, majelis taklim lah, kompolan dalam istilah Madura. Jadi pembagian waktunya kadang ya 2 bulan belum tentu ada kegiatan touring, karena terkendala oleh faktor ya kesibukan di luar GMJS ini. Satu, yang kedua, kalau di sosial media ya wajar kan ketika kita masuk ke ranah publik. Tentu yang namanya pro kontra itu bagian dari sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita tolak gitu. Misalnya ketika ada teman yang joget-joget, kok ada orang salawatan joget-joget. Ya biasa kan, beda persepsi netizen gitu ya. Kan netizen halal hukumnya berbicara tentang apa saja tentang kita kan gitu Mas. Betul. Iya. Tapi pada prinsipnya tidak ada hal yang sangat signifikan yang mengganggu dan menghalangi terhadap rencana baik kita ini untuk mengajak mereka dekat kepada Rasulullah seperti itu. Apapun itu kendalanya masih bisa kita atasi. Masih bisa kita atasi. Tanggapi dengan positif saja. Iya, positive thinking saja Mas. Oke. Siap nih. Ada acara khusus nggak yang menjadi agenda rutin nih bagi GMJS ini yang paling spesial nih acara khususnya nih? Biasanya kita ada kegiatan rutinitas bulanan, ini baru berjalan sekitar 4 atau 5 kali ya. Ada kegiatan namanya nongkrong bersolawat. Itu ya tempatnya di markas, nggak kemana-mana. Oh gitu. Ya. Jadi nongkrongnya di markas saja gitu nongkrongnya ya? di markas GMJS. Posisinya di Desa Palaloan, Kecamatan Gapura itu. Isinya apa saja nih kegiatannya kalau di markas sendiri nih? Ya baca sholawat hariah, habis itu ya sholawatan, langsung ditutup. Oke. Karena nggak ada kegiatan touring, nggak ada kegiatan sharing, saling gitu, berbagi pemahaman gitu ya. Iya. Oke. Asik sekali nih. Saya bisa membayangkan gimana ya kalau saya bergabung sama ini hal yang baru gitu, karena ya bukan membosankan sih sebenarnya kalau geng-geng di luar sana seperti nongkrong di pinggir jalan sama trek-trekan gini. Malah justru membahayakan sangat gitu ya. Oke. Adakah tujuan ke sana rananya untuk lebih luas lagi, karena mungkin ya kalau apalagi sekarang sudah memasuki operasi Semeru mungkin operasi ya. Semeru. Nah ini juga menjadi catatan dan juga kalau begitu geng saya ini lumayan asik dari kemarin-kemarin sudah patut sama lalu lintas ya, gitu ya, beruntung banget gitu ya, karena tidak menutup kemungkinan tertib di jalan ini sangat penting, apalagi ramah lingkungan ini sangat dibutuhkan gitu ya Pak Yai ya. Nah untuk berkolaborasi dengan lingkungan yang seperti ini nih, visi dan misi kedepannya ini seperti apa untuk bisa memperkuat lingkungan ini bisa lebih nyaman lagi dengan keberadaannya ya kendaraan-kendaraan yang begitu liar gitu. Gimana nih? Kita begini Mas, karena ini masih baru usia 2 tahun ya, baru 2 tahun pas menjelang mau 3 tahun gitu. Visi kita ke depan atau target dan tujuan kita ke depan itu memang sangat
Kalau cita-cita kita sangat tinggi sekali, Mas. Salah satunya kita punya rencana mau mengadakan kegiatan buka bersama di lapas. Oh, buka bersama di lapas ya? Ya, itu sebenarnya diprogramkan tahun kemarin. Tetapi masih terkendala teknis dan lain-lain sehingga tertunda. Insya Allah kita jadwalkan bulan Ramadan tahun depan. Bulan Ramadan ya, betul. Ini sebenarnya untuk memperkokoh dan istilahnya memproklamasikan kepada halayak, utamanya kepada pemegang kebijakan di Kabupaten Sumeneb, bahwa di Sumeneb nih kita punya komunitas geng, tetapi geng yang berbeda dengan geng-geng di luar sana. Kita secara legal standing kita sudah terdaftar di Kemenkumham. Jadi guyonannya teman-teman kita sudah punya dekingan pusat ini, Mas. Karena kita sudah terdaftar di akta notaris pada bulan Mei 2025 kemarin kita sudah terdaftar di notaris. Itu bahkan menjadi pertanyaan saya terakhir loh, Pak Yai. Iya. Dapat dukungan seperti apa nih dari berbagai stakeholder yang bisa memperkuat seperti ini. Dan alhamdulillah Pak Yai sudah menyampaikan pendengar ya. Iya. Karena sudah berada di mana tadi? Ya kita sudah punya akte notaris, jadi akte sudah notaris berbadan ya. hukum artinya. Jadi berbadan hukum. Barangkali guyonannya jangan-jangan ini adalah gang pertama di Indonesia yang punya badan hukum gitu. Oke, pasti dong karena yang sudah ditonjolkan ini hal yang sangat berbeda sekali ya. Betul. Bisa mendekati setiap kalangan lansia dengan beberapa identitasnya kita sebagai manusia gitu ya. Tapi mereka bisa berkumpul bersatu juga dengan satu tujuan gitu ya, untuk jadi orang yang benar. Iya. Gitu ya. Berakhlak juga berakhlak. ya. Betul. Apalagi pendengar ini ada misi untuk di bulan Ramadan ini. Jangankan di bulan Ramadan, mungkin bulan besok ini bisa diterapkan gitu ya, berbagi sosial gitu ya. Iya. Terhadap anak-anak yatim, ya, atau mungkin lain dengan sebagainya ya. abang beca misalnya. Mungkin banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk manfaat bagi orang lain ya. Apalagi yang ada di lapas sana ya. Di lapas untuk menyapa mereka, Mas. Betul sekali. Oke, karena kalau sudah ada di lapas nggak bisa main geng ya. Iya, nggak bisa trek-trekan mereka sudah, nggak bisa touring. Siap nih. Apa yang menjadi harapan dan juga motivasi nih untuk semua para pecinta sepeda motor, khususnya juga yang masih belum kenal nih sama geng motor Shalawat nih? Saya berharap sebagai salah satu pembina di geng motor Cinta Shalawat, saya berharap anak-anak muda yang masih suka trek-trekan di luar sana, sebaiknya saya tidak mau mengatakan berhenti, tidak, tetapi dikurangilah volumenya. Eman masa depan kalian ditunggu oleh bangsa ini, ditunggu oleh negara ini. Bagaimana kita bisa berkontribusi banyak untuk bangsa dan negara. Maka jika berkenan dan tidak melukai hati, sebaiknya mari bergabung dengan GMJS. Bebas gitu ya. Bisa bergabung dengan GMJS, wong tidak dipungut iuran kok, nggak ada iuran. Betul. Apalagi di sisi ngobras ini memang menawarkan sekali, silakan bergabung saja sama komunikasi seperti yang disampaikan ya. Selagi bisa bermanfaat sama diri kita ya. Sekaligus harapan saya kepada para pemegang kebijakan di Kabupaten Sumeneb, utamanya para aparat penegak hukum. Kita sekali lagi mempertegas bahwa geng ini bukan geng motor biasa, tapi geng motor yang menginginkan agar mereka tidak suka kebut-kebutan di jalan raya, dan bahkan kalau touring tetap kita wanti-wanti tolong pakai helm. Jadi biar kita tidak melawan hukum, tidak ya melakukan selain kegiatan juga yang melawan hukum itu. Bisa menjaga keselamatan diri sendiri, menjaga keselamatan orang lain gitu. Betul. Saya berharap ada perhatian dari pemerintah terhadap komunitas kami, dan bisa bekerja sama dalam banyak hal. Banyak hal ya. Jadi misalnya ketika
kita mau melakukan upaya menyapa yang direncanakan mau dilaksanakan di lapas, kan ini dalam rangka bentuk empati kita, bentuk empati kita bagaimana merasakan apa yang dirasakan oleh mereka yang ada di lapas gitu. Betul. Terlebih khusus nih apa yang mau disampaikan untuk yang sudah tergabung di komunitas pecinta salawat ini nih, mungkin bisa disapa nih. Bagi teman-teman GMJS, tetaplah bersama kami, bersama kita semua. Jadi jangan bosan-bosan untuk bersolawat, menyenandungkan solawat. Dan sekali lagi kita tetap ingin diakui sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kesimpulannya jangan bosan-bosan baca salawat. Tanpa harus menunggu touring bulanan gitu kan ya. Iya betul. Dan ini pendengar adalah hal yang sangat baru bisa kita jumpai ya. Kalaupun komunitas ini baru berjalan beberapa tahun, namun dampak positif yang dirasakan sudah sangat hebat dan besar sekali ya, terutama kepada kekokohan iman, kepribadian kita yang jauh lebih baik lagi pendengar ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nih, langsung saja kalau masih enak main di jalan bersama motornya, bisa lebih bermanfaat kita bergabung bersama komunitas yang satu ini ya, pecinta salawat pendengar ya. Oke. Kesempatan malam hari ini di sesi ngobras saya cukupkan sampai di sini pendengar ya, dan saya ucapkan terima kasih banyak nih hal yang sudah dibagi disampaikan juga untuk para pendengar dan pemirsa nih, Pak Yai Tarmizi ya, untuk kehadirannya malam hari ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan keberkahan juga ya. Sama-sama Mas. Pendengar dan pemirsa, sampai di sini dulu kebersamaan ngobras. Lain kesempatan kita akan suah kembali di jam dan frekuensi yang sama. Saya Dian, mewakili narasumber yang hadir malam hari ini. Dur pamit dari ruang dengar Anda. Salam komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di ngobrol komunitas selanjutnya.